Nah, itulah manfaatnya. Ada banyak sekali manfaat olah nafas bagi tubuh halus kita yang hanya dapat dirasakan ketika kita mempraktekkan. Jadi silahkan dibaca dulu di atas tadi tulisannya apa saja manfaatnya. Saya tidak akan jelaskan satu persatu. Dan tentunya segala hal dalam hidup kita ini harus benar-benar selalu berkaitan dengan nafas. Nah, ini sudah hukum alami. Jadi segalanya dalam hidup itu harus rutin, harus konsisten. Kalau mau ini dilakukan 2 kali sehari, setiap hari, seumur hidup. Nah, itu tantangan saya. Nanti akan terjadi detox fisik ya. Setelah melatih ini akan terjadi detox fisik setelah melakukan pernapasan. Jangan takut. Misalnya dalam 1 atau 2 minggu pertama itu ada beberapa orang mungkin mengalami kepalanya sedikit berputar setelah melakukan latihan pernapasan ini, kayak puyeng gitu. Nah, itu biasa. Mungkin ada yang sensasi kesemutan mungkin di tangan, di kaki. Ada juga yang bagian tubuhnya gemetar. Nah, itu normal. Jangan takut. Tubuh kita sedang bekerja untuk membersihkan dirinya dari racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, atau ini sistem atau mekanisme detoksifikasi oleh tubuh. Nah, juga ketika setiap bagian dari tubuh kita gemetar atau bergerak sendiri gitu misalnya, tenang aja, jangan takut, aman, semua itu terkendali ya. Tenang, ini adalah sifat seseorang yang akan melatih kesadaran ya. Salah satu fungsi ajaib dari latihan pernapasan Anggi Prana ini adalah sensitivitas kita itu akan meningkat nanti. Yang artinya seperti apa? Artinya otak kita yang berfungsi sebagai pemancar, yang mengirim sinyal yang tak terbatas ke alam semesta. Nah, ini adalah antena pengirim, antena pemancar. Dan otak kita ini juga sebagai antena penerima. Jadi semakin banyak kita melatih kemampuan antena kita ini, maka kemampuannya akan meningkat. Semakin banyak melatih pernapasan juga fungsi antena kita akan meningkat. Anda juga dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk melihat dimensi lain. Kalau saya bilang dimensi bukan berarti hantu gitu, bukan. Nggak usah takut. Tapi tentu saja setiap orang berbeda. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu. Apapun yang terjadi selama latihan, tetap tenang. Tenang saja. Karena apa? Karena Anda adalah salah satu ciptaan Tuhan yang memang satu adanya dengan beliau. Anda tidak pernah terpisah, Anda memang satu adanya. Bahkan karya ajaib sang pencipta, sesuatu yang ajaib, anugerah dari sang pencipta yang berupa imajinasi, itu kita punya. Makhluk lain tidak punya. Ya. Nah, itu yang akan mengirim sinyal pada frekuensi yang tepat, dengan kekuatan yang tepat. Nah, hal inilah yang akan menghasilkan realita yang sesuai, yang berkesesuaian dengan apa yang kita inginkan. Realitasnya akan tepat. Nah, ini makanya kita perlu berlatih. Latihan pernapasan ini akan membuat kita lebih memahami permainan frekuensi. Nah, kegiatan misalnya kreativitas, untuk inovasi, untuk menarik hal-hal ajaib, ini akan jadi lebih menyenangkan dalam kehidupan ini. Nah, akan jadi seperti permainan. Tentu saja apa yang disebut telepati ini akan lebih mudah. Ini bukan hal mistis, ini sangat saintifik. Bisa dibuktikan bahwa kita bisa meresonansikan sebuah sugesti atau kata-kata atau maksud kepada orang. Tapi syaratnya latih dulu pernapasan ini. Ingat, semua pengetahuan tentang pikiran dan kekuatannya, entah itu hipnosis, esoteris, pengetahuan bawah sadar, psikologi, hukum law of attraction, apapun itu, tanpa disiplin latihan pernapasan tertentu, ini akan ada kekurangannya. Bagi beberapa orang mungkin lebih mudah, tetapi kalau semua orang mau mengikuti teknik ini, maka akan jauh lebih mudah. Kenapa?
Karena diperlukan kekuatan di sana dalam mengirimkan melalui antena pemancar kita. Kalau semuanya itu dilakukan hanya sekedar saja tanpa persiapan yang matang dengan kekuatannya, dengan power atau force-nya, ini cuma jadi omong kosong, ada gunanya. Anda boleh saja tahu banyak hal, tetapi kalau energinya nggak cukup untuk memancarkan, tidak akan bisa terjadi apa-apa. Nah, pernafasan ini adalah cara untuk membuka apapun dalam kehidupan kita, untuk membuka peluang apapun dalam kehidupan, baik itu bidang fisik atau yang metafisik. Nah, dan niat dan imajinasi selama kita bernafas atau setelah bernafas, ini adalah rahasianya untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan rohani, tujuan mental, tujuan fisikal. Tubuh secara fisik memang secara langsung dipengaruhi oleh pikiran, dan pikiran adalah kinerja otak. Pikiran ini adalah kinerja otak. Ya, beda dengan kesadaran. Otak yang sehat ini dimulai dengan nafas yang kuat dan sehat. Nah, sekarang coba bayangin deh. Anda bayangkan bahwa Anda sekarang sedang pegang jeruk nipis. Kemudian bayangkan Anda iris jeruk nipis ini dengan pisau. Kemudian bayangkan Anda pegang dengan tangan kiri itu misalnya. Bayangkan tangan yang pegang jeruk ini dideketin lagi ke mulut, ya. Terus bayangkan mulut dan hidung dekatkan, cium baunya. Ini terus julurkan lidah. Bayangkan Anda menjulurkan lidah. Terus peres sedikit ini jeruknya. Nah, coba deh. Apakah air liur Anda lebih banyak atau lidah mungkin bergerak-gerak? Nah, ini. Ya, tentu saja setiap orang memiliki hasil yang berbeda-beda. Anda di sini dapat membuktikan bahwa imajinasi itu secara langsung memang mempengaruhi tubuh. Tubuh fisik kita dipengaruhi oleh imajinasi otak kita. Nah, dengan kontrol nafas dan pelatihan pada tahap tertentu, Anda juga dapat secara langsung mengontrol saraf yang sebelumnya tidak dapat Anda kendalikan. Saraf-saraf otonomus. Ya. Nah, ini sekarang dengan berlatih nafas Anda akan dapat mengendalikannya. Ini sebuah hal yang luar biasa. Bahkan Anda dapat mengendalikan saraf-saraf pengirim simpul rasa sakit. Jadi Anda bisa mengendalikan rasa sakit. Jadi Anda tidak merasakan rasa sakit itu. Nah, seperti itu, kita lanjut ke video berikutnya.